bersyukur kalau malam hari ini kita sampai di tema keempat ya dari 5 rangkaian eksposisi Injil Matius. Ya memang ini semi topikal, jadi ada beberapa pilihan. Jadi sebelumnya kita bicara tentang hukum Taurat dan Tuhan Yesus. Itu menjadi isu yang kemudian juga seringkali menjadi pertanyaan orang Kristen, apakah kedatangan Kristus atau mungkin kita yang hidup dalam zaman kasih karunia ini tidak lagi melihat hukum Taurat. Nah, kita sudah membahas minggu yang lalu, dan yang kali ini adalah kita akan membahas tentang perumpamaan. Ya, kenapa perumpamaan? Karena kita melihat bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengajar, itu seringkali menggunakan perumpamaan. Tentu saja ini bukan hanya sekedar metodologi penyampaian secara komunikasi supaya mudah dimengerti. Tetapi di dalam perumpamaan ini kita bisa melihat betapa hikmat Allah itu yang nyata ya di dalam kehidupan pengajaran Kristus. Maka kita hari ini melihat Matius pasal 13, kita akan melihat 58 ayat memang, ya, tapi kita nggak akan membaca semuanya, tapi paling nggak nanti kita akan lihat beberapa bagian yang menjadi sorotan supaya ada satu gambaran besar tentang apa yang kita pahami, bagaimana Yesus mengajar tentang perumpamaan. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, dan mulai pasal 13, Matius 13, ayat yang 18 sampai 23 saja. Ya, Matius 13 ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan rekan sekalian. Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, coba kita intip sejenak Alkitab kita dan melihat secara sekilas saja apa yang menjadi gambaran pasal 13. Ya, kalau kita membaca serangkaian pasal 13, maka ada kata yang sangat menarik yang Tuhan Yesus selalu ulangi begitu dia bicara tentang perumpamaan, yaitu sebuah tema besar tentang kerajaan sorga. Ya, misalnya pasal 13 ayat 31. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Lalu kemudian kalau kita melihat ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu izinkan saya membuka eksposisi ini dengan untuk memahami apa sebenarnya kerajaan sorga. Nah, yang menariknya adalah Bapak Ibu dan rekan sekalian, dari 4 Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, istilah kerajaan sorga itu hanya dituliskan di dalam Injil Matius. Ya, jadi kalau kita membaca misalnya ya, pasal 13, kalau Bapak Ibu pakai paper base ya Alkitab ya, itu langsung di atasnya itu ada satu referensi ayat. Ya, referensinya adalah Markus 4 ayat 1 sampai 20, Lukas 8 4 sampai 15. Artinya, kisah tentang penabur ini juga dicatat oleh Markus dan Lukas. Tetapi nanti kalau kita melihat Markus dan Lukas, mereka sama sekali tidak memasukkan istilah kerajaan sorga, tetapi menggunakan istilah kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok Matius memilih kerajaan sorga? Nah, ini adalah ada kaitannya dengan apa yang kita pahami pada waktu pertemuan pertama, saudara sekalian, yaitu tentang Matius itu dipakai oleh Tuhan untuk bicara kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu sangat ya menganggap tulisan Allah itu sangat sakral, sangat suci, Jehovah, YHWH itu ya. Itu tidak pernah disebutkan. Maka Matius itu memilih istilah kerajaan
sorga. Nah, istilah kerajaan sorga ini berarti itu adalah sinonim dari kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu jangan sampai kita juga memikirkan bagian ini lalu terlalu luas mikirnya ya. Jadi malah membuat kita sendiri bingung. Beberapa kali di dalam Alkitab ada banyak istilah yang menunjuk arti yang sama tetapi dituliskan dengan istilah yang berbeda. Saya kasih beberapa contoh, misalnya kata firman, yaitu kata firman dipakai ada logos, ada rema. Nah, ada banyak orang kemudian mencoba untuk membuat kualifikasi tentang apa itu logos, apa itu rema. Misalnya ya, saya pernah dengar orang ngomong gini, logos itu yang tertulis, rema itu apa yang masuk dalam hati. Tapi sebenarnya kalau kita membaca keseluruhan bagian firman Tuhan, kata logos dan rema itu dipakai memang bergantian. Jadi ini adalah satu istilah yang berbeda, tetapi maksudnya adalah sama sebenarnya. Tidak ada perbedaan di antara dua kata itu. Hanya penggunaannya dipakai itu berbeda-beda di tempat satu dengan yang lainnya. Contoh yang kedua adalah ketika kita bicara tentang manusia. Nah, manusia ini selalu ada banyak teori tentang dikotomi dan trikotomi ya. Mungkin sudah sekalian pernah mendengar ini. Apa itu trikotomi? Yaitu manusia itu terdiri dari 3 hal. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi jiwa dan roh itu dipisah. Betul sekali sebenarnya. Paulus menggunakan kalimat beberapa kali ada jiwa dan roh itu dipisahkan. Tetapi pada dasarnya penggunaan kata jiwa dan roh itu di dalam bagian tertentu ini dipakai sama artinya. Sama tuh artinya gini, jiwa dan roh adalah hal-hal yang sifatnya tuh imateri. Jadi waktu Paulus bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh, kenapa jiwa dan roh yang imateri dipakai berdua sebenarnya menjadi penekanan. Padahal jiwa dan roh sebenarnya sama, keduanya memiliki arti yang sama. Maka kita melihat manusia terdiri dari 2 hal, yaitu yang materi, yang nampak, terlihat, dan yang imateri, yaitu pikiran, roh, jiwa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, demikian juga pada waktu kita melihat Matius pasal 13. Waktu kita melihat tentang kerajaan Allah dan kerajaan sorga, sebenarnya ini menunjuk kepada hal yang sama. Nah, pertanyaannya adalah, apa maksud dari kerajaan sorga itu sendiri? Beberapa pengertian tentang kerajaan sorga, itu sebenarnya sangat kuat sekali menunjukkan tentang satu, keberadaan diri Yesus. Jadi pada waktu Yesus datang, mengambil rupa yang adalah Tuhan, mengambil rupa, kerajaan surga itu sudah datang. Nah, kerajaan surga itu sudah datang itu sebenarnya apa? Menuju kepada dirinya. Ini dicatat dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku, kata Yesus ya, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi pemakaian kata ini menunjukkan bahwa ketika Yesus adalah pribadi Allah itu yang menyatakan dirinya di dalam kehidupan manusia, lalu kuasa yang mengikuti kehadiran Yesus itu menunjukkan bahwa kerajaan surga itu sudah nampak, sudah nyata ada di sana. Ya. Tetapi bagian yang kedua, kalau kita mengingat tentang doa Bapa kami, ingat ya, doa Bapa kami itu mengatakan, datanglah kerajaanmu. Nah, pemakaian datanglah kerajaanmu itu menunjuk kepada sesuatu yang kita akan lihat di dalam perumpamaan ilalang dan gandum. Yaitu ada satu masa ketika si jahat itu kemudian dikalahkan, ya, si iblis dihukum, lalu kemudian anak manusia itu bertahta, menjadi raja. Ya, jadi ada 2 pengertian. Yesus datang, kerajaan Allah itu sudah nyata ketika kuasa itu dinyatakan. Yang kedua adalah kerajaan Allah ketika nanti, ya, pada satu masa tertentu, misalnya kita melihat kitab Wahyu gitu ya. Yesus yang adalah raja itu datang memerintah. Tetapi pengertian yang ketiga ini sangat menarik, yaitu ketika kita melihat bahwa kerajaan sorga itu juga menunjuk kepada pemerintahan personal terhadap setiap manusia yang sudah menerima dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi ini menjadi aplikasi yang sangat sederhana buat kita malam hari ini sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan sorga, berarti pemerintahan Kristus yang mutlak di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang mengaku, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, ini kan menjadi
menjadi menarik karena pada waktu kita melihat tentang kehidupan kita yang sudah mengaku bahwa kerajaan surga itu sudah nyata, sudah datang di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ya, yang percaya kepada Dia sebagai anak-anaknya. Nanti kita akan melihat tentang perumpamaan penabur yang kemudian ketika bicara tentang firman, firman itu tidak lagi bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah, sebenarnya apakah maksud dari perumpamaan tersebut? Ya, misalnya Markus 10 ayat 23 itu kalimatnya begini. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi penempatan kerajaan sorga atau kerajaan Allah menunjuk kepada 3 hal. Yaitu satu, dirinya sendiri, Yesus yang adalah Tuhan itu. Yang kedua adalah kerajaan surga nanti kelak, ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ketiga adalah ketika kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bahasanya biasanya gitu kan, already but not yet. Seperti yang saya selalu gambarkan seorang wanita yang sudah atau sedang mengandung anak. Ya, di dalam kandungannya sudah ada anak. Apakah dia sudah punya anak? Ya, belum lahir sih. Tapi kalau kita ngomong apakah dia belum punya anak, ya dia pasti marah. Artinya dia sudah punya anak di dalam kandungannya, tetapi belum lahir. Already but not yet. Sama dengan kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pemerintahan mutlak Allah di dalam diri Kristus itu seharusnya nyata di dalam kehidupan umat percaya. Kalau kita melihat tentang istilah kerajaan, maka kita tahu bahwa ada rajanya, berarti ada pemerintahannya. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks perjanjian lama, istilah kerajaan ini tidak pernah muncul sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan tentang kedatangan dirinya sebagai Mesias di dalam perjanjian lama itu tidak dinyatakan dengan kerajaan Allah. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel itu mempunyai tujuan tertentu untuk tiba di Kanaan, di tanah perjanjian. Maka kalau kita melihat dalam prosesnya, siapakah yang menjadi raja sebelum segala sesuatunya ada? Tuhan. Maka pada waktu Saul menjadi raja, kita mengingat bahwa Tuhan itu tersinggung. Karena dia merasa dirinya lah yang ditolak karena bangsa ini meminta seorang raja. Ya, jadi dari teokrasi itu pemerintahan Allah langsung, lalu kemudian muncullah ada orang-orang tertentu yang dipilih menjadi raja-raja dalam tanda kutip sebagai raja sebagai manusia. Tetapi kalau kita melihat perjalanannya apa yang terjadi, raja-raja tersebut pun gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke, jadi kita bisa memahami bahwa kerajaan sorga itu menunjuk kepada dirinya, menunjuk kepada kerajaan Allah ketika dia datang kedua kali, menunjuk yang ketiga adalah secara personal. Oleh karena itu, kita langsung masuk di dalam perumpamaan yang pertama. Nah, sebelum kita masuk dalam perumpamaan pertama, izinkan saya memberikan gambaran. Gambarannya gini, Matius 13 secara implisit saja, eksplisit saja, langsung bisa nampak, bisa kelihatan bahwa ada beberapa perumpamaan itu harmonisasinya tuh sama. Ya, coba saya gambarkan ya. Ada 6 perumpamaan. Kalau kita melihat biji sesawi dan ragi itu dihitung satu ya. Ya, karena satu perikop lah kurang lebih begitu ya, satu konteks. Biji sesawi dan ragi itu satu. Tapi kalau kita melihat ada 6 perumpamaan. Yang pertama adalah penabur. Nah, kalau kita ngomong tentang penabur, kita langsung bisa ingat. Apa sih gambarannya? Firman yang diberitakan. Ya, seperti benih yang ditaburkan, firman yang diberitakan. Yang kedua adalah ilalang dan gandum. Ilalang dan gandum bicara tentang apa sebenarnya secara garis besar? Bicara tentang iman yang diuji. Makanya ilalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Iman yang diuji. Bagaimana si gandum ini kuat dan berakar, dia akan bisa hidup walaupun ada ilalang yang hidup bersama-sama dengan dia. Yang ketiga adalah biji sesawi dan ragi. Bicara tentang apa? Ya, biji yang kecil lalu kemudian berkembang jadi pohon yang besar. Ragi juga begitu. Ya, ini bicara tentang iman. Jadi yang pertama firman, yang kedua iman yang diuji, yang ketiga bicara tentang iman lagi, lalu yang keempat bicara tentang ilalang dan gandum, mengulang lagi bagian yang kedua. Tapi sangat kuat tentang pemisahan. Nanti kita akan melihat ayat 41 sampai 43. Tapi kita bicara tentang penjelasan ilalang dan gandum. Yang kelima bicara tentang harta terpendam dan mutiara. Bicara tentang apa? Kerajaan Allah yang menunjuk kepada firman. Yang keenam adalah tentang pukat. Ayat 47 sampai 52.
Yaitu lagi-lagi bicara tentang apa? Pemisahan lagi. Seperti halnya ilalang dan gandum. Coba perhatikan ya. Yesus pada waktu bicara tentang perumpamaan, walaupun semua perumpamaannya seakan berbeda-beda, tetapi esensi dasar yang berkenaan tentang kerajaan surga itu meliputi 3 hal. Satu adalah firman, kedua adalah iman yang tahan uji, ketiga adalah pemisahan, pembeda antara orang yang percaya dan tidak percaya. Dalam arti kata lain, kerajaan surga itu bicara tentang apa? Satu, firman yang menumbuhkan iman, dan iman yang sejati haruslah tahan uji. Ini menarik ya, Yesus tuh bicara ini. Jadi dalam arti kata lain kita bicara apa sih? Selama kita membaca firman Tuhan dan iman kita bertumbuh, kita hanya tahu bahwa kita ini sedang beriman pada Tuhan ketika iman kita itu mengalami ujian. Ya. Jadi implikasinya apa sih malam hari ini? Ya kalau dapat kesulitan jangan bersungut-sungut. Sebenarnya itu bagian dari iman gitu. Itu bagian dari iman. Sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Ini sama seperti kalau kita minum kopi manis. Ya kopi ada gulanya gitu. Walaupun tidak nampak lagi gulanya. Tetapi menjadi melebur seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jadi omong kosong kita bicara tentang iman hari-hari ini kalau nggak pernah mengalami sebuah ujian. Di saat yang sama, mustahil kita ngomong iman kalau tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Ya kita tahu ya, karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Maka seluruh sepanjang Alkitab, saudara sekalian, yang dikasihi Tuhan, kita melihat orang-orang yang sangat-sangat semakin dekat dengan Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan, apa yang menjadi upahnya, yaitu kesulitan. Ujian. Kan itu bagiannya gitu loh. Sebaliknya, kalau kita merasa kita ini beriman pada Tuhan, lalu tidak pernah mengalami ujian terhadap peperangan iman kita, maka kita perlu bertanya sih sebenarnya yang kita andalkan dalam hidup ini apa gitu loh. Ini kan dua opsi saja kan. Kalau nggak iman kita yang bergerak apa? Ya koneksi kita misalnya, uang kita, posisi kita, yang bergerak itu. Gitu. Saya bukan ngomong Tuhan itu tidak bisa kasih hikmat untuk menggunakan hal-hal tersebut. Enggak juga sih. Tetapi justru di dalam ujian dan penderitaan, iman kita itu semakin dikuatkan. Coba lihat pasalnya yang terakhir ya. Misalnya saya bacakan ya. Langsung di penutup epilognya ya. Ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. 54. Apa respon pendengarnya? Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang di situ di rumah ibadat, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Jadi kalau kita bicara tentang respon itu, kita bisa melihat bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu mengajarkan apa yang menjadi kekuatan firman Tuhan yang menunjuk kepada kerajaan sorga itu, dan sekaligus pada saat yang sama Yesus menunjukkan bagaimana dia itu melakukan mujizat dan juga mengalami penderitaan dan kesulitan. Tak ada iman tanpa firman, dan firman yang memberi iman akan mengalami ujian terhadap iman kita itu. Ya, dalam arti kata lain, untuk menguji bahwa kita ini adalah orang yang beriman adalah bagaimana kita merespon sebuah ujian. Nah, dalam bagian itulah maka kita bisa melihat nih, ya, kenapa firman, iman, dan ujian itu satu dengan yang lainnya saling mengisi, saling melengkapi. Karena di dalam ilustrasi atau perumpamaan tentang penabur. Ya, saya yakin ini kita tidak usah lama-lama. Kita sering sekali mendengar hal ini, tapi kita akan coba melihat bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita. Coba kita lihat yang pertama. Begitu Tuhan Yesus berbicara tentang penabur, maka kita akan melihat. Dan ia, ayat 3 ya, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Oke, poin yang pertama, kita akan melihat firman yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan oleh burung. Lukas pasal 8 ayat 5 sebenarnya melengkapi informasi yang kita bisa dapatkan di kitab Matius. Kenapa? Karena menambahkan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu juga diinjak orang. Jadi kalau diinjak orang, kita langsung punya satu impresi bahwa pada saat Yesus bicara tentang hal ini, audiensnya sangat mengerti tentang ladang, pertanian. Nah, dulu antar ladang itu selalu ada jalanan sempit, saudara sekalian, yang kering dan keras dan memang untuk dilewati banyak orang. Dan bagian tanah ini memang tidak dibajak. Artinya memang itu jalan untuk orang itu berjalan, bukan ladang. Tapi pada waktu penabur itu menaburkan benihnya, benih itu jatuh di tanah yang memang bukan untuk tempat benih itu bertumbuh. Jadi persoalannya terletak kepada bukan benihnya yang salah jatuh, bukan. Tetapi memang karena jalan atau kondisinya memang keras. Ini menunjukkan bahwa ada firman Tuhan yang jatuh di hati yang keras dan yang kering. Pasal 13 ayat 19 dikatakan yang ditaburkan dalam hati orang itu. Jadi ini menariknya, perumpamaan ini langsung ada penjelasannya. Jadi kita tidak usah menerka-nerka dan menafsirkan apa maksudnya. Dan dikatakan di sana ia langsung mencuri firman Tuhan itu untuk memastikan bahwa orang itu tidak akan percaya dan kemudian diselamatkan. Dalam catatan ini, poin yang pertama, kita bisa langsung melihat yang sangat kuat sekali bahwa memang ada orang-orang tertentu yang hatinya itu sangat keras. Nah, ini pertanyaannya adalah hati yang sangat keras ini maksudnya apa sih sebenarnya? Matius 28 ayat 16 sebenarnya memberikan sebuah gambaran. Minggu depan kita akan menggali ini lebih dalam. Tapi ini menjadi sebuah gambaran. Gambarannya apa? Ketika Yesus menampakkan diri pasca kebangkitannya, berjumpa dengan para muridnya, Matius mencatat gini, beberapa orang menyembahnya tetapi beberapa ragu-ragu. Nah, kata ragu-ragu adalah distaso, itu menunjukkan kepada sebuah pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Seringkali hati yang keras ini digambarkan ketika seseorang itu mengalami sebuah kepahitan dan kebencian yang amat sangat terhadap seseorang atau terhadap Tuhan. Bisa jadi dua hal. Ya. Dan orang yang hatinya keras seperti ini tidak mau melepaskan pengampunan, tidak mau lagi menerima sebuah pembaharuan. Setiap firman yang dia dengar sama halnya seperti benih yang jatuh di tanah yang keras. Apakah dia tidak mendengar firman? Dia mendengar. Tapi apa menjadi responnya? Dua hal. Satu, dia ngomong, ini bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Yang kedua adalah, ini semua cuma teori. Nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Ya betul juga sih, karena manusia nggak mungkin melakukannya. Yang bisa adalah ketika kita meminta Roh Kudus bekerja dan memampukan kita untuk melakukannya. Poin yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Nah, dikatakan di sana, sehingga tidak berakar dan mudah layu. Pasal 13 ayat 5-6. Nah, kalau dalam bagian yang kedua, kita mengerti petani itu sudah membajak tanah dan mengambil semua bebatuan di atas tanah itu. Tapi seringkali dia tidak tahu ada beberapa bagian dari ladang itu yang memiliki tanah bebatuan yang tersembunyi di dalam. Maka pasal 13 ayat 5 dikasih informasi. Tanah yang di atasnya hanya tipis. Jadi di bawahnya sudah diambil batu-batu, tapi tipis. Nah, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang taburan tersebut, benih yang jatuh, menunjukkan sebuah pertumbuhan, tapi karena akarnya tuh nggak nyampe ke bawah, karena terlapisi dengan bebatuan tadi. Sehingga unsur air, mineral yang dibutuhkan itu tidak didapatkan. Apa yang terjadi? Dia tumbuh, akarnya pendek, air dan unsur lainnya itu selesai, habis, lalu kemudian apa? Layu dan kering. Dan sekali lagi kita tidak usah repot-repot menafsirkan hal ini, karena Yesus sudah memberikan penjelasan di ayat 20-21. Apa itu? Sebagian orang menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap firman,
Tapi mereka waktu segera menerima dengan gembira, ayat 20b ya, menerima dengan gembira, ada hasrat yang besar, ada sukacita yang besar, tapi tidak mengakar. Ya. Sebenarnya waktu saya mempersiapkan hal ini, kekhawatiran saya, termasuk pada diri saya sendiri sebenarnya adalah bagian yang kedua ini. Entah ada apa dengan euforia ketika kita ini sangat punya sukacita yang besar, hasrat yang besar untuk belajar, untuk mengerti firman Tuhan, tetapi lagi-lagi saudara sekalian, seperti yang dikatakan di awal, iman tanpa ujian hanyalah omong kosong belaka. Dan ini menjadi gambarannya bahwa ketika antusiasme tidak bisa menjadi parameter, tidak bisa menjadi sebuah standar, bahwa kita ini punya kehausan akan firman Tuhan, berarti kita sudah hidup di dalam Tuhan. No. Karena euforia, perasaan sukacita, ya, kerinduan yang sangat amat dalam, ya saya berharap abis ini nggak ada yang leave ya. Maksudnya, ya saya yakin semua di sini kan antusiasme, pengen dengar, pengen tahu. Tetapi ini diingatkan oleh firman Tuhan, hati-hati jangan sampai firman Tuhan itu tidak mempunyai akar yang sangat kuat. Gitu loh. Makanya dalam pelayanan saya beberapa waktu di belakang, saya melihat ada, ya saya sendiri juga belajar gitu ya. Saya lihat orang ini pada setiap kali gereja, PA, itu antusias sekali. Tapi pada saat detik-detik akan dia kembali pulang ke rumah Tuhan, ada dua respon yang berbeda kok. Ada yang ngomong, saya sudah siap. Ya bahkan ada beberapa orang dalam kesaksiannya seperti melihat malaikat menjemput dia. Dan dia dipanggil Tuhan dengan senyum yang gembira. Tetapi tidak jarang juga saya menemukan ada beberapa orang di saat-saat terakhir justru bergumul. Dan yang menariknya bergumulnya bukan hanya sekedar untuk apa yang dikerjakan buat Tuhan, tetapi perasaan berdosa yang sangat besar. Bertanya apakah Tuhan mengampuni dosa saya? What? Apa yang dimaksudkan? Apakah dia tidak tahu Yesus adalah Tuhan? Saya sekali lagi ya, saya tidak mau membuat ini menjadi sangat mudah karena saya juga belum dalam konteks mau mati gitu ya. Ya memang tidak mudah sih ya. Tapi dari pengalaman itu saya melihat bahwa apa yang dia katakan oleh Tuhan Yesus, ya antusiasme kita terhadap firman Tuhan tidak selalu menjadi sebuah jaminan bahwa firman itu mengakar kuat. Benih yang ketiga adalah pada waktu kita lihat pasal 13 ayat 7, yaitu benih yang jatuh di semak duri sehingga mati terhimpit oleh semak itu. Apa yang dimaksud dalam bagian ini? Salah satu musuh para petani dalam konteks zaman itu adalah rumput liar dan semak duri. Kadangkala rumput liar dan semak duri itu sudah dicabut, tetapi akarnya itu tertinggal di dalam tanah. Akibatnya, rumput-rumput ini bisa tumbuh lagi. Semak duri juga bisa menghabiskan air dan nutrisi dalam tanah, sehingga semak itu melilit tanaman yang sudah mulai tumbuh tersebut. Jadi tipe benih yang ketiga ini merujuk kepada orang yang mendengar firman. Ini lagi-lagi tidak usah ditafsirkan, pasal 13 ayat 22 langsung dijelaskan. Tetapi kecintaannya terhadap dunia membuat mereka tidak dapat berbuah. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan ada kata kekhawatiran, sebenarnya lebih cocok diterjemahkan perhatian. Ya, jadi bukan kekhawatiran yang menghimpit, tapi perhatiannya terhadap dunia ini. Jadi dalam konteks ini sebenarnya benih yang ditaburkan, tanahnya sudah baik, tetapi ada akar-akar dari semak duri yang ada di dalam, yang kemudian tumbuh dan melilit. Dan apa yang terjadi ketika melilit? Sang benih yang sudah mulai tumbuh itu kemudian mati kembali. Aplikasi yang sederhana, kecintaan kita terhadap dunia membuat kita seringkali tidak mau lagi mengambil sebuah pengorbanan untuk hidup di dalam Tuhan. Kecintaan kita terhadap dunia ini seringkali bisa membuat kita itu shifting. Ya. Sekali lagi, ini perumpamaan gini ya, saudara sekalian, Alkitab tuh sangat up to date ya. Sangat up to date artinya walaupun ini ditulis ribuan tahun yang lalu, kurang lebih begitu ya. Tetapi sampai dengan saat ini esensi kehidupan kita itu seperti dikorek-korek terus kok. Motif kita untuk mengikut Tuhan, kecintaan kita, perhatian kita terhadap dunia, itu menjadi warning sebenarnya. Makanya saya setiap kali bilang sama teman-teman yang misalnya jemaat yang
pernah ngomong, waduh enak ya kalau ada uang banyak seperti jemaat A, enak ya kalau dia punya. Saya bilang enggak enak juga gitu loh, karena setiap kali Tuhan mempercayakan sesuatu, tuntutan di dalam semua hal yang dipercayakan itu menjadi sangat besar. Dan ini pergumulan yang tidak mudah loh, saudara sekalian. Entah malam hari ini kita perlu bertanya kepada Tuhan gitu loh. Apakah kecintaan kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh teruji, sekali lagi, teruji di tengah kehidupan kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nggak usah jauh-jauh deh, ya termasuk saya juga lah. Kita sebagai orang tua, kita kan berharap anak kita menjadi sesuatu seperti yang kita inginkan. Ini kan repot juga gitu loh. Ya. Kita punya mimpi, ya itu tidak salah sebenarnya. Ya. Tapi pada waktu apa yang kita harapkan tidak terjadi kepada anak kita, kita bisa menjadi orang yang sangat bersungut-sungut. Dan itu tidak mudah sekali untuk menjalani kehidupan ketika dunia ini menawarkan pola kehidupan yang hedonistik, menawarkan kehidupan yang senang, yang nyaman, yang tidak di dalam Tuhan. Mamon menjadi penghambat pertumbuhan kerohanian kita. Informasi dan pengalaman yang kita lihat dan kita dengar mengenai kesuksesan versi dunia itu tanpa sadar membuat kita itu menjadi sulit untuk melihat kesuksesan versinya Tuhan. Kesuksesan versinya Tuhan.